Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafawdan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala atas duduknya di Masjid Nurul Muhajirin, Prambanan Candi Sidoarjo. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa fardu berjamaah. Dan alhamdulillah masih bisa duduk bermajelis. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan janji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Wa man idza qa'ada fil masjid qa'ada mafirullahu. Orang-orang yang duduk di masjid, dia dijamin oleh Allah duduk yang mendapat rahmat dan ampunan dosa. Hadakula salah sumangkuna fiha. Dan ada 3 duduk itu. Duduk yang pertama, wan idza qa'ada mina baina sujudikum. Duduk kalian di antara sujud satu dan sujud lainnya. Duduk di antara 2 sujud. Berarti saat sholat tadi. Kemudian waman idza qa'ada ba'da sholat ila sholatiha min baina kuluha. Duduknya orang di antara sholat satu dengan sholat yang lain. Itu jaminan rahmat dan ampunan dosa. Jadi habis fardu ke ba'diyah atau habis tahiyatul masjid duduk nunggu adzan, begitu iqamah berdiri, itu semua duduk-duduk yang mendapat rahmat dan ampunan dosa. Ada salus semakuna fiyah. Dan yang ketiga kata Rasul adalah waman idza qa'ada fil majlis. Orang yang duduk bermajlis. Berarti duduk panjenengan sekarang ini di Masjid Nurul Muhajirin sejak berangkat dari rumah tidak ada satupun yang sia-sia. Semua duduk ini penuh rahmat dan ampunan dosa. Kecuali duduk di pojokan sana di luar cuma selfie tok lah, itu lain ceritanya ya. Nah, saudara-saudaraku, bersyukur antum dipilih, banyaklah mensyukuri nikmat Allah agar nikmat-nikmat ini ditambahkan. Rabbuna wa ta'ala menjanjikan wa itta'atana rabbukum la in syakartum la azidanakum dalam surat ke-14 ayat yang ke-7. Barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan langkah kita, waktu kita tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah meminta kita untuk mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti beliau dan meneladaninya agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Nah, saudara-saudaraku, sekarang tanggal berapa ini? Oh, Kak Dewati tanggal 15. Tanggal berapa sekarang? 14 kan? Sekarang itu tanggal berapa? Sekarang ini tanggal 6. Gak deweti ngini loh wong Islam jari ini.
Tanggal 6 apa ini? Lah, ya makanya kalender dhewe lali. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus kalender kita ini lupa? Buka surat 9 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 9:36. Inna iddatas suhuri indallahi 12 sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Baca terjemahnya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam 4 bulan itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Tuh. Jadi Allah menciptakan bulan ini yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sudah Allah tetapkan bulan itu 12. Dan diberi nama sama Allah. Muharram, Safar, gak muni Rabiul Awal, mau muni mari ini Rabiul Akhir, banter. Jumadil Awal, Jumadil Akhir gitu ya. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Jadi Allah tadi katakan dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agamaku yang lurus. Tiba-tiba kalender hijrah hilang. Kenapa ini terjadi? Padahal Allah katakan minha arba'atul hurum, di antara 12 itu ada 4 yang diharamkan Allah. Nah ini di hadis Rasul, saya ambil dari 4 hadis, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Siapa perawinya? Abu Bakrau radhiyallahu an. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang Allah haramkan itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah. Bulan berapa itu? 11. Dzulhijjah bulan berapa? 12. Tutup tahun, masuk tahun baru. Muharram sekarang. Dan kita ada di tanggal 6 karena sudah maghrib. Ya, Muharram. Wasyahrul Rajab muddarab baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya itu adalah Rajab. Bulan ke-7 yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah terus Allah katakan apa tadi? Fala tatlimu fihina anfusakum. Jangan kalian merugikan, mendolimi diri di 4 bulan itu. Di 4 bulan itu, ya. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa? Nih, hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasana asro amsaliha ila sab'a difin." Setiap satu amal kebaikan, amal soleh dan amal ibadah anak cucu Adam di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu oleh Allah dilipatkan 10 kali ila sab'a difin. Ila itu sampai dengan sab'a berapa? Sab'a 7. Mia bukan yang jaga warung kopi. Mia ratus, difin 1000. Jadi 700.000. Masya Allah. Itu satu amal kebaikan. Salat berjamaah kita maghrib tadi berapa pahalanya? Hah? 27. Ini bulan apa? Berarti berapa kali minimal? 270. Bukan 27. Hadis ini sahih. Bisa saja 2.700.000. Bisa saja 27 juta. Itu hak Allah. Kenapa Allah buat ini? Kita ini tidak pernah keliru.
Tidak pernah tidak salah, tidak pernah tidak dosa, tidak pernah tidak khilaf, tidak pernah tidak belebes, tidak pernah tidak dablek, tidak pernah tidak betik. Pasti pernah semua. Karena Allah yang mengatakan itu. Hadisnya qudsi, perawi Rasul Muhammad SAW langsung. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Berarti dari Allah. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah baik malam maupun siang. Kenapa Allah dudukan malam? Kenapa Allah katakan bilail wan nahar? Kenapa enggak wan nahar bilail? Kenapa? Kenapa kok lailnya dulu? Karena maksiat malam hari lebih parah daripada maksiat di siang hari. Lihat itu orang-orang yang pacaran yang tidak pegang hukum syariat, cari tempat yang gelap, makin gelap makin asik. Soal nyamuk bisa diatasi, beli obat anti nyamuk. Ya, tapi kalau terang nggak bisa ngatasi, ya, susah. Nah, maka kita ini dibantu oleh Allah. Kalau nggak diberi bulan-bulan yang diistimewakan, kapan kita bisa mengikis dosa dan kesalahan? Dengan pahala-pahala kebaikan nggak akan mampu. Maka Allah katakan fala tablimu fihina anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Dan jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah. Ya. Jangan tinggalkan masjid. Kapan sih hilangnya kalender ini? Tanggal 16 Juni insya Allah tahun 662 Masehi. Kenapa memang duluan Masehi? Sebelum Nabi Isa alaihissalam, kalendernya semua sama ya. Di masa Nabi Musa semua kalender sama, cuman bahasanya yang berbeda. Mereka karena Yahudi pakai bahasa apa? Manado. Pakai bahasa Ibrani. Ya, jadi Muharram itu Magrom, ya. Safar itu Sogran, hampir sama sebetulnya. Cuman beda nyebut karena beda bahasa. Sama seperti kita apa? Januari, mereka January. Nah, cuman beda aja. Ya. Kita Maret, mereka March, ya. April, ya. Mei, June, kita Juni kan. Julai, kita Juli. Agustus gitu. Seperti itu, hanya beda ucapan, ya. Tapi suku kata hampir sama. Ketika Yahudi mulai menolak kebenaran yang datang dari Allah, beberapa dari mereka mulai menolak kebenaran, mengingkari para nabinya, mengingkari Nabi Isa, mengingkari Rasulullah Muhammad SAW. Mereka buat kalender sendiri, namanya kalender Nisan, ya, buat kalender Nisan. Setelah mereka buat kalender Nisan, Yahudi pun terkalahkan dengan popularitas berikutnya. Jadi popularitas Yahudi sempat menurun, munculnya popularitas apa? Nasrani, ya, yang luar biasa mempengaruhi atau memberikan dogma di muka bumi ini, sehingga mereka pun bisa merubah kalender, ya, dipimpin oleh Julius Caesar, kemudian Archimedes, ya, Aristoteles, semua itu membuat kalender baru namanya kalender Masehi. Kalender Hijriah menurut beberapa kitab sirah dari Imam Suyuti dan dari Imam As-Sikhaid banyak sekali, itu dikatakan pada tanggal Juni, sekitar Juni tanggal 16-an tahun 662 itu baru dihitung tanggal 1. Tapi sesungguhnya kalau kita kembali ke hadis Rasul Muhammad SAW, ini saya ambil hadis Rasul pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, untuk merapat kembali ke kota dia sedang di Mekah dengan menulis surat meminta tolong sahabat yang menuliskan karena Rasul gak bisa menulis. Rasul mengatakan ini hari ke-6 dari aku hijrah. Berarti sebenarnya kalender hijrah itu sudah dikembalikan oleh Rasulullah sendiri, sudah dikembalikan, ya. Mana buktinya? Buka surat 108. Oh ya betul.
La takum fihi abada, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaum. Lihat, min awali yaumin ahaqqu wa takuna fi. Baca. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, jadi takuma fihi min awali yaum. Jadi hari pertama itu saat didirikannya masjid itu Rasul menetapkan itu. Tapi nampaknya kepopuleritasan tentang pendirian Masjid Madinah ini yang dijadikan tanggal 1 terkalahkan dengan proses yang lebih besar lagi, yakni proses hijrahnya Rasul Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib. Jadi Umar ibn Al-Khattab dan para sahabat lainnya yang kibar itu pembesar-pembesar Islam merumuskannya kembali setelah Rasul wafat. Dihitunglah dimulai tanggal 1 itu saat Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu baru tanggal 1-nya. Maka semua peristiwa yang terjadi setelah hijrah itu hitungannya tepat semua. Karena apa? Sudah dimulai hitungannya. Jadi wafatnya Rasul 12 Rabiul Awal itu tepat karena kan dimulai dari hijrah Rasul, itu dihitung, sudah dibukukan oleh para sahabat. Ya. Padahal Rasul mengatakan ketika pendirian masjid itu hari pertama. Berarti lebih mundur lagi daripada sehingga ketika ditarik mundur itu ketemu 16 Juni 662 Hijriah. Nah, saudara-saudaraku, jangan sampai kalender Hijriah ini dilupakan, ya. Kalender di rumah kita insya Allah Masehi semua ya. Terus hijrahnya cilik-cilik, lihat delok nggih Surya Konto. Ya kan? Mestinya umat Islam itu kalendernya Hijriah. Masehinya ganti yang kecil-kecil. Saya pakai itu. Saudara datang. Kalendermu kok beda? Iya, iki kalender Hijriah. Loh, sing masih ini cilik-cilik. Iya, mosok selama ini yang cilik-cilik Hijriah, sing gede Masehi. Padahal Allah tadi katakan dalikat dinul qayyim. Ketetapan agama yang lurus itu di kalender Hijriah. Coba lihat mana ada ibadah Islam di luar Hijriah. Saya mau nanya. Puasa Ramadan bulan apa? September apa Ramadan? Agustus atau Ramadan? Januari atau Ramadan? Walaupun bisa geser itu, nanti tiap tahun bergeser. Tapi pernah nggak? Woi, mari ini poso wajib kapan? Engkau bulan Agustus ada. Mari ini poso wajib kapan? Oktober ada? Nggak ada. Puasa wajib bulan apa? Ramadan. Woi, mari ini puasa 6 dino. Musuh? Iya. Kapan? Desember. Ada. Nggak ada. Puasa 6 hari apa? Bulan apa? Syawal. Mana ada pakai kalender itu? Nggak ada. Siapa yang di sini hafal Quran 30 juz? Ada? Saya tantang. Ada nggak? Walaupun saya belum separuh. Tapi saya udah nantang. 30 juz yang hafal 30 saya tantang. Saya 17. Yang 30 juz siapa? Saya tantang. Coba cari kalimat yang ada kata Januari atau Desember di Quran. Kalau ada, saya keluar dari masjid ini, saya masuk gereja lagi. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Lah kok antum nggak pernah mau pakai punya kita sendiri gitu. Tadi aja saya tanya tanggal berapa, sing 15, sing 8 gak diwedi kan. Bulet kabeh gitu. Nah, saudara-saudaraku, sementara ketetapan Allah itu ditetapkan semua ibadah itu ada di bulan itu. Ya. Puasa tanggal 10 Asyura, berarti 4 hari lagi nih. Hati-hati. Ini hadisnya nih. Ma min saumi Asyura yukafru maghdiya. Siapa yang puasa di tanggal 10, aku minta kepada Allah ampunan dosa 1 tahun, kata Rasulullah. Dan Allah meridhoinya. Ya Rasulullah, mahada antum samila yahuda wa nasara. Diprotes nih Abu Bakar As-Siddiq. Rasul,
kenapa antum puasa seperti Yahudi dan Nasrani? Masa itu Yahudi dan Nasrani masih puasa, ya. Karena apa? Tanggal 10 itu bagi Yahudi dan kaum Nasrani peristiwa yang besar, yakni peristiwa Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut pantai utara, ya, Laut Merah, dihantamkan, terbelah, sehingga mereka menyelamatkan kaum Yahudi. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Yahudi dan Nasrani, karena merasa pertolongan Allah yang sangat luar biasa daripada cengkeraman Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan. Maka mereka puasa. Namun setelah itu mereka banyak merubah syariat. Di antara yang merubah syariat itu arek dinoyo. Oh bukan ya, itulah Paulus pabrik roti Paulus. Pokoknya namanya Paul yang merubah syariat. Puasa dihapus, kurban dihapus, semua dihapus sama dia, ya. Jadilah keluar agama Kristen itu, ya, agama Kristiani itu keluar sendiri. Kita nggak bahas itunya, tapi bahas perubahannya ini. Nah, mereka akhirnya membuat kalender sendiri, sehingga kalender ini terlupakan, dan penduduk bumi sekarang ini 7,3 miliar data PBB sampai akhir 2020 setelah perhitungan ulang gara-gara Covid. Di 2020 kemarin terhitung terakhir tuh secara data otentik dari semua yang terdata di muka bumi ini sekarang 7,3 miliar penduduk bumi. Yang 4,7 miliar Nasrani, yang Muslim 1,3. Yang lainnya itu yang Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, ditambah yang ateis. Makanya kalah kita ini potensi, sehingga kalender ini jadi hilang. Kapan umat Islam bangkit untuk menghargai kendiri agamanya, dinulnya? Pasang di rumah kalender Hijriah. Mau? Saya bukan agen, tapi kalau mau pesen bisa saya pesankan gitu. Nah, ini bercanda. Carilah, banyak kok sekarang dijual kalender-kalender Hijriah. Gunakan milik kita sendiri, karena Allah katakan dalikat dinul qayyim. Nanti kalau kita punya kalender Hijriah, insya Allah gak akan pernah luput puasa-puasa antum. Puasa Ayyamul Bid gak akan luput, karena tahu tanggalannya. Jadi yang besar punya kita, yang kecil punya Masehi, itulah. Perayaan Prambanan buat peringatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Wah, misalnya. Apa misalnya? Peringatan apa misalnya? Nah, Muharram misalnya. Peringatan Muharram. Tanggale lho. Sing Muharram nang nisor, sing masine kaum mende nang dhuwur. Ya enggak? Padahal mestinya punya kita yang besar, mereka yang kecil, gitu loh. Ya, ini saya bukan mempromosikan kalender ini. Gaya tema ya aneh-aneh, kenapa kalender Hijriah dilupakan? Ini tak ceritakan sekarang. Nah, maka semua ibadah di agama kita itu. Sekarang saya tanya, haji bulan apa? Dzulhijjah. Mana ada haji bulan Agustus? Atau haji bulan Desember gitu, atau Januari? Tidak ada. Haji di Dzulhijjah. Jadi semua ibadah kita ini semua pakai kalender Hijriah, tapi kalendernya nggak pernah dipakai. Kalendernya ditinggalkan. Lucu kan? Lucu kita ini. Lucu banget. Saya tuh ya, waktu saya masih di sana nih, belum jadi orang Islam, ketawa loh. Wong Islam di kalender dewe, tapi gak kalenderku. Enggak ada? Ya kalendernya sendiri dia lupa. Makanya puasa Ayyamul Bid sering luput loh, karena kalendernya kebablas. Kemudian kita lihat lagi ibadah haji Dzulhijjah, puasa 6 hari Syawal. Puasa Arafah bulan apa? Dzulhijjah. Mana ada bulan Juli
September gitu atau November, nggak ada. Semua ibadah di dalam dinul ini yang Allah tetapkan agama ini itu adalah semua hijriah. Nggak ada yang nggak hijriah. Tapi kita nggak pernah pakai. Jadi lucu. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Nggak ada lain kecuali coba buat kalender. Ya, buat kalender. Bila perlu Masjid Nurul Muhajirin nyetak dong. Nyetak. Sekarang kan sudah bisa banyak itu reference. Dah cetak di mana, kasih masjid namanya Masjid Nurul Muhajirin. Kalendernya hijriah. Jadi halaman pertama itu Muharram, tanggalnya 1. Masehinya yang menyesuaikan. Kecil di situ, begitu. Sehingga punya kita ini lengkap satu lembar. Kadang punya kita tuh nggak lengkap. Harus buka lembar berikutnya karena tersisih-sisih di bulan Masehi. Betul kan? Nah, oleh karena itu ayo buat supaya kita mengembalikan dinul ini, ya, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang mentaatinya, dan Allah sudah perintahkan itu, ya, perintahkan. Nah, itu kenapa kalender kita dilupakan, karena tergeser karena dinamika kehidupan umat Islam semakin tersisih, banyak umat Nasrani, ya, semakin besar mereka menggunakan kalender mereka. Saya pernah waktu itu di bank syariah, saya ambil uang untuk persiapan berangkat umroh karena uang itu ditransfer oleh travelnya ke saya. Kalau saya nggak pernah bayar, ya, gratis. Makanya siapa yang umroh sama saya jamin gratis. Suami istri, bener gratis. Saya sampean bayar ya, kan saya dibayar di travelnya. Nah, waktu saya ngambil, saya coba nulisnya itu begini waktu itu 23, saya tulis 23 Safar 1441 waktu itu. Mbaknya gini, kenapa? Nggak boleh pakai kalender hijriah, sampean tuh bank syariah. Boleh Pak, boleh. Sama dia di garis miring lagi, di garis miring, masih di garis miring, ditambahi masehinya. Kapan kita ini? Padahal ketetapan agama yang lurus itu adalah Islam. Dan Allah katakan tegas, dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus. Maka seharusnya kita, dan perintah Allah apa di surat 936? Coba dilanjutkan lagi 936. Fala tardimu fina anfusakum wa qatilunal musrikinna kafatan kama yuqatilunakum kafah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Baca. Dan perangilah kami musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kami semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang taat. Nah, apakah meranginya terus kita harus keluar bawa pedang, bawa tombak itu setiap orang Nasrani bukan. Perangilah dengan hak, dengan dakwah yang sebenarnya. Maka cara memerangi yang terbaik, buat kalender dong. Buat kalender sendiri, itu sudah memerangi. Ya, memerangi. Kita itu kan kalender kita kan dihapus mereka. Kalender milik Allah loh, itu milik Allah, dihapus oleh mereka. Dan mereka merubah ketetapan yang sudah ditetapkan. Dan ini Allah letakkan di Quran. Ali Imran 23. Alam taru ila ladina utu nasibam minal kitaba'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Tuh, jadi dulu itu semua sama Pak kalendernya Pak. Semua sama. Mereka terus berpaling, buat sendiri. Yahudi buat kalender Nisan, Masehi buat kalender Masehi. Tuh. Marunu keluar mana kaum-kaum berikutnya lagi. Metu kalender Imlek. Macam-macam kalender akhirnya, ya. Kalau Imlek tuh siapa? Anunya? Nabinya? Menurut keyakinan mereka? Nabi Hongsi. Makanya namanya Hongsi Facai Nangpo Nalai. Tahu artinya sampean? Hongsi Facai Angpo Nalai. Tahu? Keberkahan untuk Nabi Hongsi, ojo lali diangponi. Ya. Makanya jangan ikut-ikut itu, ya.
Sama aja kalau antum ikut itu. Kongsi facai. Yang bener ngungsilah coy. Ya, kenapa banjir? Nah, saudara-saudaraku, maka kembalilah kan kita kepada kalender milik kita. Ayo mulai sekarang. Dan semua ibadah kita tuh gak ada yang gak menurut Hijriah. Semua menurut Hijriah. Bahkan ibadah harian pun itu juga tidak menggunakan matahari. Tidak menggunakan bulan, ya, perhitungan bulan. Dan untuk khusus ibadah sholat, kenapa menggunakan matahari? Saya ulang, semua ibadah-ibadah kita menggunakan pergerakan bulan. Tapi untuk sholat, Allah tetapkan dengan matahari. Kenapa? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung. Kenapa untuk sholat Allah pakai matahari? Sebab kalau pakai bulan sampai tidak bisa ibadah, karena nggak ada bayangannya. Nah, jadi kenapa dipakai matahari? Itu sebagai bayangan untuk menentukan waktu sholat. Coba kita lihat matahari waktu masih di ini bumi ya. Matahari itu 1/4 daripada garis derajat bumi di sini. Berarti ada sinar kecil. Itu cuma nampak putih kecil seperti garis. Ini bisa dilihat tuh di pantai, di padang pasir bisa. Sidoarjo, Surabaya, wangel kakean gedung be omah dhuwur-dhuwur. Enggak bisa kelihatan. Itu kalau di padang terbuka kelihatan. Nah, garis putih itu karena pendaran matahari. Itu Allah keluarkan suratnya. Wal fajri wal layalin asri was safri wal watri wal laili idza yasr. Surat Al-Fajr. Surah ibadah kita. Matahari naik 1/4 tombak, dikeluarkan suratnya lagi. Wadduha. Ya. Matahari persis di tengah di atas. Wasyamsi wadduhaha. Wal qamari idza talaha. Ya, matahari tepat di atas. Surat Syams. Matahari terbenam 1/4 tombak, dikeluarkan lagi. Surat Wal Asr. Semakin turun masuk di surat Muzammil ilal maghribi, masuk lagi di surat Al-Balad. Jadi disebut begitu terjun matahari tenggelam masuk malam dikeluarkan lagi. Walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla dan seterusnya. Ya. Jadi untuk sholat kita memang menggunakan matahari, itu memudahkan. Tapi semua perhitungan waktu buka, waktu berbuka, waktu sahur, semua ibadah-ibadah melalui bulan. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Adzan jam berapa di sini? Berapa adzan Isya? 46. Sekarang berapa? Nah, ada waktu nih kita diskusi. Masa selama ini kan kita nggak pernah diskusi kan? Mesti nabrak-nabrak adzan terus, ya. Nah, sekali-sekali kita diskusi. Soalnya saya bolak-balik nabrak adzan langsung berangkat, nggak pernah diskusi kan? Ya. Kemarin, nah. Tahun itu kan dikatakan bahasa Rasul hijrah dari Masjidil Haram dari Mekah ke Madinah. Ya, itu setelah kesepakatan para sahabat setelah Rasul ya. Tapi kenapa bisa ditetapkan bahwa Rasul itu lahir pada saat 12 Rabiul Awal? Padahal pada itu cuma ada Hijriah. Betul. Ya. Kenapa Rasul beberapa masih menggunakan? Tidak semua. Kan sebagian dari mereka menolak kebenaran. Tadi di ayatnya kan, sebagian dari mereka menolak kebenaran. Tapi yang masih pegang tetap pegang. Jadi beberapa kitab-kitab terdahulu masih ada yang menggunakan hitungan yang punya Allah. Sehingga kalau ditarik mundur memang bertemu dengan perselisihan. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12. Jadi pendapat ini banyak sekali, ada 4 pendapat lahirnya Rasulullah. Karena dicoba ditarik mundur hitungannya, itu ketemu. Karena apa? Ada yang 29, ada yang 30 gitu lah. Sehingga terselisih dari 4 hari itu, 9, 10, 11, 12. Tapi kalau wafatnya 12. Kenapa? Kan sudah dihitung sejak ya itu pindah. Jadi pasti hitungannya. Cuman untuk lahirnya itu diperselisihkan. Ya, diperselisihkan karena ada yang menghitung sakbannya, waktu itu sakbannya dilengkapi digenapkan 30. Oh enggak, 29.
dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena ada selisih satu hari di setiap bulannya. Tapi sebenarnya Rasul mengatakan, ini sabda Rasul, saya ambil dari sahihnya dari Abu Daud, nomor hadis 1999, perawi Umar radhiyallahu an. Ini sabda Rasul, innama syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya jumlah bulan dalam Islam adalah tis'un wa ashir. Tis'un wa ashir berapa? 29. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Maka apabila engkau hendak puasa, kata Rasul, lihat hilal. Apabila engkau hendak berbuka atau berhari raya, lihat hilal. Lihat sabdanya lanjutannya. Fa in guma alaikum faqdurulahu. Apabila engkau tidak bisa melihat atau engkau tidak bisa nampak hilal, gunakan hitungan. Berarti yang ngajari ru'yatul hilal siapa? Rasulullah. Yang ngajari hitungan siapa? Rasulullah juga gitu loh. Ya. Cuman kadang dua grup ini angel kongon barengan. Padahal saya ulang ya hadisnya. Perhatikan perhatikan hadisnya ya. Innama syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya jumlah bulan dalam Islam 29. Fala tasimu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Maka kalau kamu hendak memulai puasa, lihat hilal. Hendak mengakhiri atau berhari raya, lihat hilal. Lihat fa inguma alaikum. Maka apabila engkau tidak bisa melihatnya, faqdurulahu, gunakan hitungan. Berarti yang ngajari siapa? Rasulullah. Cuman lucu arek dua grup iki. Iki nek gak royatul hilal gak gelem. Padahal wis gak ketok sampe blidut pakai alat nih gak ketok. Padahal hitungannya sudah masuk. Cek angele takok dik dulure. Bro, wis masuk ta hitungan, gengsi. Sing hitungan yo ngono. Wis hitungan mantep, ada yang lihat sumpah dalam nama Allah melihat hilal. Ngono sih durung masuk hitungan lho, padahal salah sing sumpah. Maka yang sebaiknya seperti apa? Sebaiknya itu yang diajarkan berikutnya dari Rasul Muhammad SAW. Begitu ada perselisihan seperti itu, mereka isbat. Dan di negeri ini juga diadakan isbat. Tapi setelah isbat, mestinya apa? Kalau sudah isbat itu harus kembali kepada ulil amri, keputusan dari pemerintahnya, menetapkannya harus ikut itu kalau sudah mau isbat. Tapi lucu di negeri ini contoh, maka ditetapkan, ini menteri agama nih, hari raya Idul Fitri ditetapkan tanggal 3 hari Selasa misalnya. Selesai kan? Metu, aku tetap Senin ngono sing Rebo, aku tetap Kamis ngono. Lah apa teko isbat itu loh. Ternyata datang isbat untuk ngambil SPJ. Bukan untuk menentukan satu kebersamaan. Padahal yang Allah inginkan adalah agama ini apa? Kebersamaan. Kalau ada berselisih suruh menyatukan. Buka surat 49 ayat 10. Innamal mu'mina ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Baca 49 Hujurat ayat 10. Yang keras. Innamal mu'mina ikhwatun Pak. Orang-orang itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Duh, perintah suruh bersatu supaya rahmat ini tuh turun. Wangil. Metu sidang ya. Aku tetap Senin. Aku Selasa, aku Rebo ya. Makanya sampai telungkan 3 sholat Id. Nah, yang dibenci Allah makmumnya yang aneh-aneh. Itu Allah enggak suka. Jadi nek kate poso takok sing start buri dhewe sapa? Iku rego melok kono. Wayahe buka. Sapa sing riyo sih? Rego pindah rono. Nah iku benci Allah. Itu benci Allah. Jadi kalau nanti sudah di regu A ya sudah kuatkan regu A walaupun yang lain sudah berbuka misalnya, ya sudah tetapkan. Itu yang Allah suka. Ketetapan hati. Kalimat Allah diletakkan di surat 49:15. Naikkan 5 ayat lagi. Tadi kan 49:10, naikkan 5 ayat lagi. Diletakkan di situ. Summa lam yartabu wa jahadu fisabilillah itu. Ya.
Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, semalam yartabu, gak ragu-ragu. Kalau sudah ketetapan ya sudah, gitu loh. Itu yang Allah suka. Kalau antum di grup A, yang mantep di grup A sudah, itu Allah suka. Di grup ojo A B ya. Ono grup, ono mana? Ono sing di ono Muhammadinu. Apa? Muhammadiyah yo NU yo. Ono sing Nuha, apa? Udahlah, tetapkan hati. Perkara kita ibadah bareng-bareng bersyukur, gitu loh, ya. Makanya kalau bisa masjid tuh nggak pakai warna. Itu yang keren. Di Tuban ada satu masjid yang lain daripada masjid yang lain. Saya sudah ngisi beberapa kali di sana. Sananya biru, sini hijau, detok kuning. Tak takut kenapa kok sampean kuning? Ya cek gak biru, cek gak hijau, cek kabeh rene kabeh. Oh bagus. Ya. Akhirnya inspiratif gitu loh. Imamnya tiap hari gantian, Pak. Jadi imamnya gantian. Jadi hari kan 6. Jadi hari pertama Ahad dikasih imam yang kunut. Nanti tanggal 2 enggak kunut tangannya. Kan akhirnya balik lagi. Pas 8 karena ganjil kan akhirnya semua bisa Senin, Selasa, Rabu itu bisa kunut semua. Ya kan? Jadi tidak ada yang wae Senin iki wae kunut, Selasa gak kunut, enggak. Terus bedino akhirnya bisa kunut karena silih berganti kan, kunut tidak, kunut tidak, kunut tidak. Nah, pas saya datang ke sana, saya diminta untuk imam. Terus tak meneng ini, iki wae kunut iki. Ustaz bangun kunut dah. Saya kerungu. Loh kalau mau diimami yang lain silakan. Udah ada Ustaz, silakan Ustaz. Tapi saya kerungu wae kunut ngono. Saya kerungu banget itu. Begitu saya rakaat kedua, ya, habis baca saya langsung Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalait wa barik lana a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa inna selesai tiba sok kunut wong muni ngono. Nah, saudara, maka menjaga kebersamaan ini loh yang penting gitu ya. Enggak ini enggak usah lah. Ayo bersama-sama itu ya. Kalau ada yang kunut, kita ikut kunut. Kalau antum sudah niat makmum, innama ju'ilat imam liyu'tama bih. Ini hadis Rasul nih. Innama ju'ilat imam liyu'tama bih. Fa idza kabara fakabiru, fa idza qara fa ansit. Ini hadis Rasul. Kalau kamu sudah niat makmum, ikuti imam. Ya, ikuti imam sudah. Oh, namanya sudah niat makmum, ya sudah. Imam kunut, ya sudah. Kalau antum tidak mau gini ya sudah, diam. Tapi jangan protes. Terus ngalih, pendem. Udah ikuti. Santai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf ya. Kangen juga ini saya. Saya sampai belum sempat cerita ya. Saya Covid kemarin saya Covid bulan Dzulqa'dah. Di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah dan sembuh di awal-awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah cukup banyak cerita tentang saya mampu mengalahkan Covid hanya waktu 9 hari. Tanpa pusing, tanpa sakit. Cuman hilang 2 tok. Nggak bisa merasakan sama hilang penciuman, cuman 2 itu. Terus saya SMS teman, bro, aku gak bisa ngambung, bro, apa-apa bro. Tetap dijam ini, alhamdulillah, cek gak ngambungi sebarang kalir, cari ngono. Ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.